pelestarian juga sangat penting. Gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, channel musik dan informasi. Hai, halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Senang banget hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah kali ini bersama RSUD Merah Putih Magelang. Dan pasti senang banget hari ini banyak banget pembahasan yang akan kita bahas ya. Dan kali ini dengan Dr. Afliandri Frohmanika SPB, spesialis bedah RSUD Merah Putih. Dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol ya bersama dokter terkait dengan benjolan payudara. Ya, seperti yang kita tahu, salah satu penyakit yang paling umum dan mengancam nyawa di kalangan wanita di seluruh dunia adalah kanker payudara. Dan pastinya kita sebagai wanita harus waspada jika menemukan benjolan di payudara. Meskipun nggak semua benjolan adalah kanker. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana membedakan tumor dan kanker, bagaimana kita harus aware dengan benjolan-benjolan yang ada di sekitar payudara kita, untuk itu sudah hadir ya. Tadi yang seperti sudah Andin sampaikan, ada Dr. Afliandri Frohmanika. Selamat pagi, Dr. Andri. Selamat pagi Mbak Andin. Selamat pagi semua pendengar di Radio Gemilang. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua pada pagi hari ini? Dong, apalagi melihat senyuman yang luar biasa dari Dr. Andri gitu ya, vibes-nya jadi positif gitu. Aduh, alhamdulillah. Jadi pada nggak takut periksa ya. Bener banget. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Baik dokter, hari ini kita bakal ngobrolin terkait dengan benjolan payudara. Ini riskan banget ya untuk para wanita-wanita begitu ya dokter ya. Nah, sebenarnya sih yang pengen Andin tanya ini, perbedaan tumor dan kanker payudara itu apa sih? Karena memang setahu Andin ya, kalau misalnya memang ada benjolan-benjolan seperti itu adalah mungkin bisa dibilang tumor, tapi mungkin tumor itu bisa menjalar menjadi kanker gitu. Jadi mungkin dokter bisa membedakan seperti apa sih bedanya tumor dan kanker payudara? Iya. Dokter. Jadi sebenarnya gini Mbak, sebenarnya pada prinsipnya semua benjolan yang ada di tubuh kita itu bisa dikatakan sebagai tumor ya. Cuma tumor itu memang ada dua jenis. Jadi ada tumor jinak sama tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang nantinya biasanya kita sebut, orang awam bilangnya itu adalah sebuah kanker, seperti itu. Jadi, dan nanti memang kalau di payudara ini memang dari dari 2000 wanita itu 16 itu terkena tumor payudara. Jadi memang angka kejadiannya untuk saat ini di wanita tuh memang termasuk tinggi, seperti itu. Ini kan berarti kanker itu adalah tumor yang sudah ganas gitu. Iya, kanker itu tumor yang ganas. Dan itu perbedaannya dari kecepatan pertumbuhannya itu seperti apa dokter? Jadi biasanya kalau ini tumor jinak gitu ya, kalau tumor jinak dia biasanya pertumbuhannya lebih lambat gitu. Sementara kalau tumor ganas tuh biasanya dia cepat gitu, dalam hitungan bulan dia bisa langsung membesar. Kemudian kalau nyeri itu tidak bisa kita mengatakan bahwa ini kalau nyeri itu pasti ganas, sedangkan tidak nyeri itu pasti jinak gitu. Karena nyeri dan tidak nyeri itu sebenarnya bukan sebuah penanda bahwa ini tuh ganas atau jinak, sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya pemeriksaan yang paling kita gunakan untuk ini adalah tumor yang ganas, ini tumor yang jinak, itu sebenarnya nanti kuncinya tuh di pemeriksaan patologi anatomi seperti itu. Tapi dokter memungkinkan nggak sih kalau misalnya tumor jinak itu kalau didiamkan, nggak diperiksa ataupun nggak diobatin bisa menjadi kanker gitu dokter? Ya, itu memang kemungkinan itu bisa terjadi, apalagi kalau nanti didukung oleh faktor gaya hidup. Jadi misalnya suka merokok, minum minuman keras, kemudian makan makanan yang tidak sehat, jadi kayak junk food, banyak pengawet, kemudian pewarna makanan. Kemudian pada wanita yang usianya di atas 40 tahun, kemudian dia pertama melahirkan usia di atas 35 tahun, kemudian dia menstruasi pertama di usia lebih dini dari 12 tahun, itu biasanya memang dia punya faktor resiko untuk terjadinya tumor payudara yang ganas. Dokter, ini menarik sekali ya, bahwa menstruasi dini sebelum 12 tahun bisa menyebabkan tumor ya.
Itu gimana sih dokter secara medis untuk dijelaskan? Kadang seseorang yang mendapatkan menstruasi gitu ya, kan kita nggak bisa mengontrol ya, tiba-tiba datang gitu ya, dan itu bisa menjadi faktor risiko. Seperti apa itu dokter? Jadi sebenarnya seperti ini, karena ketika dia menstruasi di usia yang dini, itu menandakan bahwa kadar hormon estrogennya dia itu tinggi gitu. Nah, kadar hormon estrogen tinggi inilah yang dia itu biasanya akan berpengaruh pada mutasi genetik untuk terjadinya tumor payudara atau kanker payudara itu. Jadi seperti itu. Jadi faktor kita terpapar hormon estrogen dalam jangka waktu yang lama, kemudian mungkin lebih banyak dibandingkan yang lain, itu merupakan salah satu faktor resiko. Oke, baik Gitu. dokter. Oke dokter, kalau dari gejalanya, perbedaannya seperti apa dokter antara tumor dan juga kanker dokter? Gitu. Biasanya kalau dari pemeriksaan yang kita bisa itu lihat ya sebagai orang umum gitu ya. Kalau dia tuh tumornya tumor jinak, biasanya benjolannya tuh padat. Kemudian batasnya jelas. Itu kalau dari bentuknya. Kemudian dari nyeri, biasanya malah justru yang ganas tuh malah yang nggak nyeri. Iya, dia nggak nyeri. Terus kemudian habis itu kalau dilihat gitu ya, ada perubahan bentuk payudara. Jadi antara payudara kanan sama kiri biasanya tadinya misalnya bulat sempurna gitu ya, tiba-tiba nanti ada cekungan seperti itu. Kemudian nanti dari dari nipel atau puting susu itu dia keluar cairan. Cairannya itu bisa putih, bisa kayak darah seperti itu. Nah, itu biasanya arahnya sih sudah ke keganasan atau ke kanker. Tapi kalau misalnya dari perabaan masih dia jelas bentukannya bulat, kemudian dia tidak disertai dengan tanda-tanda itu, biasanya itu masih jinak. Jadi dokter, kalau misalnya ada tanda-tanda, misalnya kita melihat mungkin bentuk payudaranya beda gitu ya, ini cekungan dokter, itu cekungannya gimana? Maksudnya pas kita pencet itu menyekung sendiri, atau mungkin apa dia turun gitu dokter, gimana? Saya jadi ngebayangin dokter. Ya, itu kalau payudara turun mah biasa ya, biasanya pada ibu-ibu yang menyusui itu gitu. Cuma ini tuh akan jadi cekungannya tuh kayak lipetan gitu loh. Jadi itu sebenarnya terjadi karena tumornya tumbuh, kemudian dia menarik kulit di sekitar jaringan tumornya itu, jadi dia agak tertarik ke dalam seperti itu. Tapi ya memang yang paling bagus itu untuk lebih pastinya, begitu kita punya benjolan sekecil apapun, walaupun mungkin ya cuma sebesar biji kedelai, saya tetap sarankan untuk periksa ke dokter, karena nanti yang akan menentukan itu bagaimana dan apa itu adalah dokter. Seperti itu. Dokter, kalau misalnya benjolan itu kan bisa kita rasakan ya, Iya, bisa betul. kita rasakan dengan meraba. Tapi apakah bisa benjolannya itu di dalam lemak payudara itu bisa nggak sih dokter? Maksudnya ada kan yang nggak kerasa gitu dokter kalau dipencet gitu. Iya. Atau mungkin dia di sekitar permukaan kulit gitu ya dokter? Iya, bisa. Jadi memang kan sebenarnya tumor payudara tuh macamnya yang tadi saya bilang ya, banyak gitu. Ada yang di permukaan kulit, tapi itu sebenarnya bukan tumor payudara, jadi sebenarnya tumor kulit, cuma karena letaknya. Jadi gitu. Jadi ketika ada kita tidak meraba, ini nih aku periksa hari ini nggak meraba, coba deh periksa lagi di hari ke-7 sama hari ke-10 dihitung dari menstruasi pertama gitu. Nanti pas itu kita raba. Kalau memang tidak ada, ya insya Allah mungkin memang memang sehat gitu ya. Tapi ketika kita usia nih, jadi memang seperti apa dokter? Apakah ada gejala seperti itu juga? Ya, biasanya kalau kanker payudara atau tumor payudara yang udah parah, dia tuh pasti akan menginervasi organ lainnya ya. Otomatis nanti kita akan, kalau udah sampai, apalagi sampai menjalar sampai ketiak gitu ya, di ketiaknya terapel benjolan gitu, itu masih otomatis akan, dia ketika bergerak, ketika kita beraktivitas itu pasti akan terasa. Pertama mungkin ada yang mengganjal, tapi ketika nanti misalnya itu kanker payudaranya yang memang jenisnya invasif, dia pasti akan lebih jadi terasa nyeri, kemudian ada gangguan untuk bergerak seperti itu. Nah itu bisa juga memungkinkan untuk terjadinya komplikasi ya dokter ya? Iya, nah, betul. Biasanya kalau komplikasi itu kemana aja sih dokter? Kalau kanker payudara tuh biasanya mesti ke organ yang paling dekat dulu ya. Biasanya yang kena adalah paru-paru, kemudian tulang, kemudian nanti yang jarang terjadi otak gitu ya.
Tapi kemarin saya pernah menemukan gitu pasien, jadi dia karsinoma mame, kanker payudara, sudah di mastektomi, kemudian sudah lengkap kemoterapinya, radioterapinya. Suatu hari dia tuh bangun tidur gitu ya, dia nggak tahu yang di sebelahnya tuh siapa. Dia tanya ke sama suaminya, papa itu siapa, kok ada anak kecil di situ gitu. Ternyata itu anaknya. Jadi dia lupa. Nah, dari situ baru di screening kan, CT scan, ada apa ini kok dia bisa lupa sama orang-orang yang dekat sama dia. Ternyata karsinoma mamanya, kanker payudaranya udah sampai metastase ke otak, seperti itu. Berarti berpengaruh juga ke otak gitu ya, dokter? Betul, iya. Oke, dokter, nah kalau misalnya sudah terindikasi untuk komplikasi gitu, apakah ada prosedur untuk pembedahan, dokter? Misalnya terjadi seseorang terkena kanker payudara gitu, apa mungkin payudaranya diangkat atau seperti apa, dokter? Ya, jadi gini, jadi makanya saya menghimbau untuk ibu-ibu, mbak-mbak gitu, pokoknya kita para wanita ya, begitu ada benjolan sekecil apapun di payudara, segeralah periksa. Entah itu benjolan itu jinak atau ganas. Karena apa? Ketika itu benjolannya jinak, periksa ke dokter, kemudian diangkat, sudah selesai kalau itu jinak. Tapi ketika itu benjolan itu adalah sebuah kanker atau keganasan, nah itu ketika kita mengangkat dalam kondisi yang masih dini, tahapnya dini, kita akan lebih lebih mudah mengatasi itu. Artinya oke, yang diangkat benjolannya aja, kemudian nanti atau yang diangkat satu payudara. Jadi belum sampai kemana-mana, dia sudah selesai pengobatannya, seperti itu. Yang saya khawatirkan sekarang adalah trennya adalah ibu-ibu itu atau remaja putri kadang takut gitu ya. Saya takut dok kalau nanti saya periksa malah saya terdiagnosa kanker, saya nanti stres gitu ya. Padahal sebenarnya kan sayang banget ya. Maksudnya gini, ketika kita tuh mendiagnosa penyakit sejak awal, sejak dini, kita mungkin akan mengurangi komplikasi yang lain-lain gitu. Jadi misalnya masih kecil kita bisa ngangkat cuma tumornya doang gitu, nggak harus sampai payudaranya diangkat seperti itu. Itu akan lebih. Jadi semakin dini suatu penyakit itu terdeteksi, itu akan semakin baik prognosanya, seperti itu. Baik, dokter, luar biasa ya dokter ya. Jadi memang dari dini harus mendeteksi gitu ya dokter ya, aware gitu ya. Karena memang namanya wanita ya dokter ya, pasti ada faktor risikonya begitu. Iya, betul. Oke, dokter Andin, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang pastikan Anda terus bergabung bersama Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jago Galan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
Oke, Sobat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Cilengan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih, dan pastinya masih bergabung bersama kita hari ini ada Dr. Andrif, dokter spesialis bedah dari RSUD Merah Putih. Kalau tadi Dr. Andrif sudah banyak menjelaskan ya terkait dengan benjolan payudara, perbedaannya dengan tumor dan kanker seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa begitu ya. Langsung aja kita tanya-tanya lagi nih sama Dr. Andrif. Ini ada mitos ya katanya kalau KB yang mungkin mempengaruhi estrogen gitu ya, itu juga bisa memicu yang namanya tumor atau kanker payudara. Benar nggak sih? Iya, jadi pada beberapa wanita yang memang dia memiliki mutasi gen tertentu, itu jadi KB yang memakai hormon, jadi misalnya kayak suntik, pil, terus implan, itu memang dia dia akan memicu terjadinya tumor payudara. Tapi pada wanita yang tidak memiliki genetik untuk terjadi tumor payudara, biasanya ya tidak terjadi. Jadi nggak apa-apa, misalnya kan kita nggak tahu nih kira-kira saya ini punya ini nggak ya kans untuk terjadi tumor payudara. Nah itu bisa kita nanya misalnya ke apakah nenek kita atau ibu atau saudara kandung perempuan gitu. Kalau misalnya ternyata dari mereka itu memang ada riwayat ada tumor payudara, ya lebih baik kita untuk menghindari KB-KB yang mengandung hormon gitu. Dan juga pastinya menjaga pola makan juga ya dokter ya? Itu pengaruh juga nggak sih dokter? Iya, jadi gini ya, beberapa tahun terakhir ini kan anak-anak gitu ya, anak-anak perempuan gitu, anak-anak laki-laki juga sih sebenarnya semua ya gitu ya. Sekarang tuh kan pada suka makan makanan junk food gitu ya. Nah itu apalagi segala macam, sekarang kan banyak tuh jajanan. Ini aku nggak mendiskreditkan makanan tertentu ya, tapi kan memang sekarang anak-anak tuh sukanya ayam goreng lah ya, mau entah itu apa mereknya gitu. Nah pada beberapa pada beberapa kasus gitu, jadi yang mereka memang terlalu banyak makan junk food seperti itu, dia pada perempuan tuh premenopause-nya itu jadi dia menarkenya tuh jadi maju gitu. Dia mengalami pubertas yang lebih cepat daripada anak lain. Jadi 8 tahun, 9 tahun sudah mengalami menstruasi karena memang terpicu oleh hormon estrogen itu. Karena emang zaman sekarang ya dokternya banyak ya anak-anak SD gitu udah menstruasi gitu ya dokter ya. Betul. Apakah pengaruh melihat opa-opa Korea di TikTok enggak ya? Enggak ya dokter? Ya justru pubertas, ya bisa. Jadi pubertas yang memang lebih dini karena memang mereka terpapar oleh mungkin tayangan-tayangan yang memang mungkin sudah memacu hormon kedewasaannya, terus kemudian dari makanan itu. Gitu. Kalau misalnya terkait dengan makanan yang mengandung bahan pengawet, apakah itu juga berpengaruh dokter? Pada apa? Munculnya gitu ya, tumor payudara. Kanker gitu, payudara. Kalau sebenarnya semua makanan pengawet, berwarna, kemudian makanan yang tidak sehat, ya tumornya bukan cuma tumor payudara, itu pasti akan bisa mempengaruhi tumor-tumor yang lain gitu ya. Iya, karena itu kan tidak spesifik ya, karena yang pengawet tuh nanti ke tumor payudara, terus nanti yang berwarna nanti ke tumor usus misalnya, enggak. Jadi apapun yang mengandung pengawet, kemudian pewarna yang tidak aman, itu tetap akan pengaruhnya ke tumbuhnya kanker itu. Baik, dokter, kalau misalnya nih ada seseorang mungkin terkena tumor dan juga kanker, biasanya kan tadi dokter bilang bisa melakukan pembedahan ya, diangkat gitu kan ya. Apakah itu akan benar-benar sembuh dokter, atau mungkin tetap harus menjaga gitu pola makan agar tidak tumbuh kembali gitu? Seperti apa dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tumor ataupun kanker ya, kalau tumor itu tumor jinak, biasanya ketika kita sudah ambil tumornya, biasanya ya sudah selesai gitu ya. Tapi kalau kanker itu tergantung, yang pertama adalah dari tadi ketika kanker ini kita ketahui di stadium berapa gitu. Kalau dia masih stadium 1 gitu, misalnya tumor payudara masih dia sebesar
biji jagung misalnya. Kalau sebesar biji jagung, kita masih yang bisa kita ambil jaringan tumornya itu dan beserta jaringan sehat di sekelilingnya gitu. Tapi ketika dia sudah misalnya tumornya udah pecah tuh, tumor kanker payudaranya udah pecah, udah kemana-mana, ya pasti akan ada tindakan lain gitu. Ada kemoterapi, ada radioterapi, kemudian mungkin ada terapi hormonal gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari stadium tumor atau kanker yang kita tangani ketika datang gitu. Seperti itu. Dokter, kalau misalnya tumor sampai pecah gitu ya dokter, apakah itu karena memang sudah lama tidak diobati, sudah merasakan gitu tapi tidak diobati gitu dokter, atau seperti apa dokter? Ya macam-macam kan. Tumor itu tadi kita ini ngomongin tumor atau ngomongin kanker? Ya tumor yang pecah itu dokter, itu bisa menyebar itu tadi dokter bilang gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya ini tumor yang pecah gitu, misalnya ya pasti itu dia pasti udah akan menyebar kemana-mana. Misalnya tumor payudara itu kan seperti tadi saya bilang nggak selalu kanker kan. Misalnya tumor payudara itu karena ini ada ibu-ibu ya kan, dia menyusui bayinya gitu, tapi nggak tuntas tuh nyusuinnya. Payudaranya terus bengkak kan, merah. Itu namanya kita mastitis. Jadi mastitis. Nah itu dia bisa pecah ketika itu tidak ditanggulangi, kemudian tambah lama tambah besar, susu tidak bisa keluar, otomatis kan akan payudara kan bengkak gitu, itu pasti akan pecah. Kalau yang tumornya jenis ini, itu insya Allah dengan dibedah, kemudian dibersihkan, dengan perawatan selanjutnya nanti akan selesai. Tapi ketika ini adalah kanker, udah pecah gitu, nah ini pasti sudah kemana-mana biasanya. Dia biasanya ketika udah sampai pecah gitu, tumor ini sudah tidak bisa digoyangkan. Jadi ketika kita pegang payudaranya, dia sudah tidak bisa goyang karena dia sudah melekat atau masuk sampai ke tulang dada, seperti itu. Ya itu pasti karena udah terlalu lama, tidak segera diperiksakan, jadinya sudah telat Tapi ya. mungkin gitu. kadang namanya woman ya dokter ya, sakit aja tetap strong gitu ya dokternya, nggak dirasa. Iya, yang pertama nggak dirasa, yang kedua biasanya dia takut. Itu loh, sering kejadian gitu ketika pasien itu udah datang, udah periksa, ketika kita bilang ini harus diangkat ya, dokter saya nggak berani operasi, gitu, saya mau alternatif aja. Itu dia. Nah, kita sebagai dokter hanya bisa istilahnya memberikan edukasi, kemudian memotivasi. Tapi kan keputusan tetap di tangan pasien dan keluarganya. Padahal sebenarnya nggak sakit loh, apalagi operasi di Rumah Sakit Merah Putih nih. Ruang operasinya tuh enak, dingin. Terus ada ruang operasi tuh ada gambar pemandangannya nih. Jadi pasiennya tuh kalau mau nungguin operasi gitu dia nggak stres karena lihat ada pantai di dalam ruang operasi gitu. Walaupun cuma gambar ya. Iya. Harapannya nanti ada pantai beneran ya, Pak Prio bikin pantai beneran. Jadi nanti dia relax gitu, jadi nggak usah khawatir, operasi tuh nggak sakit kok. Betul gitu. Sekali lagi harus aware ya dokter ya. Nah itu, jadi itu yang saya tuh sering kadang-kadang sebagai sesama wanita gitu ngerasa gimana ya mau maksain juga karena itu hak pasien gitu ya. Padahal sebenarnya benar nih, ibu-ibu, mbak-mbak gitu, sebenarnya operasi payudara tuh nggak sakit. Nanti masuk ke ruang operasi dikasih obat anestesi, tidur, tahu-tahu bangun udah selesai deh gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak sakit gitu. Dokter. Tapi tetap dokter kalau misalnya kita habis operasi ada prosedur untuk perawatan dari operasinya itu sendiri kan ya, itu gimana secara mandiri untuk mengatasi perawatan dari setelah pasca operasi itu dokter? Itu tergantung dari operasinya. Kalau itu operasi bersih artinya kita tidak, jadi di dalam tumornya dia tidak ada nanah, itu biasanya pasien tidak perlu gimana-gimana, artinya dia habis operasi dibalut, nanti dia tinggal kontrol lagi ke rumah sakit, seperti itu. Nanti pas dibuka pas di rumah sakit. Oke, Dokter Andri, kita bacakan dulu WA yang sudah masuk ya dari pendengar di 081578968968. Selamat pagi Dokter Andri, saya Vera yang ada di Blondo. Saya mau tanya dokter, biasanya setiap kali saya menstruasi saya suka merasakan payudara seperti penuh ASI gitu, padahal saya masih single, belum menyusui. Apakah itu juga termasuk seperti gejala
tumor atau kanker, dokter? Silakan, dokter. Iya, jadi pada wanita ketika kita mau menstruasi gitu ya, itu kan ada hormon-hormon estrogen, progesteron, di situ dia yang bermain, naik dan turun gitu. Nah, otomatis karena memang kelenjar payudara juga dia sensitif terhadap hormon itu, jadi ketika kita dalam masa-masa mau menstruasi gitu, biasanya memang dia kerasa penuh gitu, sakit, kadang kesenggol aja nyeri ya Mbak ya, jadi rasanya pengen marah aja gitu kan, padahal memang PMS itu kan salah satunya suka marah-marah gitu ya, sensitif gitu. Jadi kalau itu adalah dia nyeri tegang sebelum menstruasi, itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Nah, nanti ketika dia pengen Mbak Vera ya, Mbak Vera mau ngecek ini sebenarnya saya punya benjolan nggak sih? Itu nanti ketika di hari ke-7 sama hari ke-10 dari hari menstruasi pertama periksa sadari namanya. Bisa dicek ya, dokter ya? Ya, periksa sadari gitu. Baik. Dokter, ini di Instagramnya RSUD Merah Putih nih ya, live ya hari ini. Dokter dapat salam nih dari IGD Merah Putih. Halo semuanya. Say hi dulu dong. UGD Merah Putih. Semangat gitu, dokter, Semangat. Selalu hektik ya, tapi tetap semangat pasti. Semangat. Rame sekarang IGD-nya. Baik. Dokter Andri, kita lanjut lagi, masih ada pertanyaan ini. Selamat pagi Dokter Andri, saya Ibu Erni yang ada di Gunung Pring Muntilan. Dokter, saya mau tanya, apa benar dokter dengan kita menyusui akan menghindarkan dari penyakit kanker payudara, begitu dokter? Betul sekali. Jadi memang salah satu faktor resiko terjadinya tumor payudara adalah kita tidak menyusui bayi kita. Karena apa? Ketika kita menyusui bayi kita, kelenjar payudara yang aktif kan biasanya kalau kita punya anak kan ada prolaktin gitu. Nah, itu dia keluar ketika kita menyusui bayi kita gitu. Sedangkan ketika kita tidak menyusui bayi kita, itu kan ketahan ya Mbak Andin udah menikah belum? Sudah, dokter. Nah itu kalau kita tidak menyusui kan rasanya ngerangkai ya. Nah seperti itu. Nah lama-lama ketika ASI ini nanti membeku, dia akan lama-lama jadi kayak keju tuh di dalam, ya kan? Lama-lama jadi kayak keju. Kalau nanti dia ada bakteri yang masuk, dia jadinya mastitis atau abses, ya abses mamai. Kalau dia tidak ada bakteri, dia lama-lama jadi padat tuh di dalam payudara. Nah itu nanti akan bisa resiko terjadinya tumor payudara. Jadi kalau bisa ASI eksklusif ya, dokter? Betul, 2 tahun. Jadi sebenarnya Allah itu memberikan kita anugerah itu tuh sebenarnya untuk kita sendiri juga. Gitu. Oke, dokter, masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Ismi yang ada di Muntilan. Selamat pagi, dokter. Dokter, anak saya umur 25 tahun. Pernah saya coba periksakan di ketiak tengah-tengah bawah ada benjolan, dan itu 2 benjolan. Apakah itu termasuk tanda-tanda kanker payudara atau tumor, dokter? Iya. 2 benjolan, dokter. Iya, 2 benjolan. Jadi biasanya di kelenjar ketiak kita itu ada namanya kelenjar limfonodi. Limfonodi. Jadi limfonodi itu dia akan aktif atau membesar ketika kita ada infeksi, gitu. Jadi kelenjar limfonodi itu urut tuh dari atas, dari kepala sampai ke bawah. Jadi misalnya anak kita ini, pada anak-anak kelihatan banget nih. Jadi misalnya anak kita lagi flu atau batuk, coba deh raba leher sebelah kanan atau kiri. Itu pasti di situ ada yang melanjar. Kalau orang Jawa bilang tuh melanjar. Jadi ketika ada infeksi, limfonodi ini akan bekerja untuk memerangi virus atau bakteri yang masuk gitu. Nah, yang di ketiak itu juga biasanya seperti itu, dia kelenjar limfe yang di situ. Jadi coba dicek apakah di tangannya anaknya ada yang ada yang luka atau ada infeksi, karena beberapa itu di situ membesar karena jaringan di sekitarnya memang ada luka. Nah, kalau memang tidak ada, sebaiknya dibawa ke dokter gitu ya. Dibawa ke Merah Putih gitu ya. Nanti kita akan pemeriksaan lanjutan. Jadi nanti kita USG itu ketiaknya, biar kita tahu itu apa. Baik, seperti itu. Diperiksakan lebih lanjut ke dokter. Betul. Langsung Ya. ke RSUD Merah Putih pastinya. Oke, Dokter Andri, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang pastikan Anda terus stay barengan Nadine. Tentunya di Jamus Gemilang, jagungan lagu musyawarah bersama RSUD Merah Putih. Tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Oke, masih barengan Andin di Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih. Dan pastinya kita masih ngobrol ya bersama Dr. Andri, dokter spesialis bedah, di mana tadi kita sudah ngobrol-ngobrol terkait benjolan payudara. Tadi seperti yang Dr. Andri katakan ya, kita harus aware dan sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Jadi lanjut nih, Dr. Andri mungkin bisa menjelaskan ya terkait dengan sadari, periksa payudara sendiri, bagaimana cara kita memeriksa payudara ya untuk mendeteksi dini dari tumor ataupun kanker payudara itu seperti apa, dokter? Silahkan. Iya, jadi sadari ini biasanya bisa kita lakukan seperti yang tadi saya bilang, di hari ke-7 sampai hari ke-10, dihitung dari hari pertama menstruasi, gitu ya. Posisi kita bisa tiduran, jadi tiduran dengan rileks atau berdiri menghadap kaca gitu ya. Terus dengan tangan kiri 3 jari, jari telunjuk, jari tengah sama jari manis, itu menelusur daerah payudara kita gitu, dari arah dekat puting gitu muter nanti sampai ke atas gitu ya, diputer gitu, jadi gerakannya melingkar gitu. Terus setelah itu tekanannya tuh awalnya lembut dulu aja, lembut, nanti terus mulai agak keras, yang terakhir agak menekan gitu. Nah itu nanti termasuk daerah ketiak juga, seperti ketiak. itu. Oke, dari ketiak itu berarti semuanya ya dokter ya? Kita dipencet gitu dokter atau gimana? Atau Ya diraba? ditekan, Ditekan? diraba. Oke, Kayak baik. gitu. Oke, dokter, setelah pemeriksaan dan ternyata ditemukan ya ada benjolan. Jadi pemeriksaan apa aja yang dilakukan untuk mendiagnosis kanker payudara? Gitu. Jadi kalau saya ya di Merah Putih itu biasanya ketika pasien datang dengan benjolan tumor payudara, nanti biasanya yang kita lakukan pertama kali jelas pemeriksaan fisik ya. Saya pasti harus menentukan ini benjolannya di sebelah mana, jenisnya apa. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan USG mamai gitu ya. Jadi di Merah Putih ini juga sudah ada. Jadi nanti dengan USG akan diperkirakan itu benjolannya sedalam apa, ukurannya berapa, kemudian ini arahnya kemana gitu, arahnya probably ke Cina atau probably ke keganasan, seperti itu. Nah nanti ketika, jadi seperti saya bilang kan, benjolan itu mau sebesar biji kedelai ataupun mau besar sekalipun itu tetap akan endingnya operasi ya gitu. Nah ketika dioperasi itu nanti setelah dioperasi kita ambil, kemudian kita kirim ke laboratorium patologi anatomi, nanti diperiksa. Nah itu nanti akan ditentukan. Jadi itu yang akan menentukan ini ganas atau Cina, seperti itu. Baik. Oke dokter, terakhir nih pesan-pesan dari dokter ya untuk para wanita-wanita di luar sana gitu ya. Pesan-pesan agar bisa aware terkait dengan benjolan payudara dan bagaimana mencegahnya, silakan dokter. Iya, jadi buat para wanita di luar sana gitu ya, payudara kita adalah aset kita gitu. Tidak perlu besar. Ukuran tuh sebenarnya itu tidak terlalu penting karena sebenarnya tidak semua wanita punya ukuran besar dan tidak semua wanita juga punya lebih senang dengan ukuran yang kecil gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah payudara itu sehat gitu ya. Nah sehat itu kita sendiri yang bisa menjaganya gitu kan, yang bisa karena nggak mungkin kan orang luar yang menjaga gitu ya. Jadi ketika kita menemui benjolan sekecil apapun, segera periksakan gitu, jangan sampai nanti itu terlambat, karena semakin awal itu terdeteksi semakin mudah itu untuk diobati dan semakin resiko untuk dia metastase kemana-mana juga semakin rendah. Dan kalaupun misalnya ada yang takut nanti ada bekas operasinya jelek gitu ya, lebih baik ada bekas operasi tapi payudara sehat daripada payudaranya utuh tapi di dalamnya ada tumor. Dan sekarang kita kan teknik operasi udah banyak ya Mbak. Jadi nanti apalagi kalau dokternya cewek gitu ya, pasti akan mikir kan kita gimana caranya biar lukanya itu tidak kelihatan, tetap cantik seperti itu. Kalaupun harus kelihatan ya seminimal mungkin gitu. Nah itu nanti tenang aja, tetap akan kita usahakan gimana luka itu tidak kelihatan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andri ya, untuk
para wanita-wanita di luar sana ya. Iya. Oke. Oke. Dan betul seperti Dokter Andri bilang, jangan lupa untuk sadari ya, dokter ya, bisa secara dini begitu. Baik, sekali Iya. lagi sehat-sehat ya dokter ya. Sama-sama Kapan-kapan main lagi Mbak. ke Radio Gemilang. Oke. Baik, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamus Gemilang Jagungan Musyawarah, dan pastinya untuk Anda yang memang ingin memeriksakan lebih lanjut bisa langsung aja ke RSUD Merah Putih di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta KM 5 Mungkidan dan Danurjo Magelang. Dan pastinya mungkin Anda juga bisa mengecek langsung ya di websitenya RSUD Merah Putih di rsudmerahputih.magelangkap.go.id, dan juga bisa cek informasi terbarunya ya di Instagramnya RSUD Merah Putih. Oke, baik, saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.